Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Muhammad Jufri, Widya Suara Pusdiklat Pajak. Untuk membuat visualisasi dari suatu slide, tentunya kita membutuhkan gambar, audio ataupun video. Nah, terkadang tidak seluruh gambar bisa kita masukkan, hanya bagian-bagian tertentu dari gambar tersebut. Begitupun video misalnya, ataupun audio. Kita hanya butuh bagian tertentu dari video tersebut atau audio tersebut. Nah, oleh karenanya, gambar, audio ataupun video tersebut perlu diedit. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama bagaimana proses editing gambar, video ataupun audio dengan menggunakan PowerPoint saja, tidak menggunakan tools yang lain. Sederhana, dengan PowerPoint kita bisa melakukan semua itu. Slide ini terlihat menarik ya, karena tampak seperti 3 dimensi. Kemudian suatu saat barangkali kita akan menyampaikan seperti ini ya, step by step. Kita akan munculkan satu persatu seperti ini. Ya. Nah, ini akan lebih menarik. Nah, dalam video kali ini saya coba akan menjelaskan bagaimana proses editing bahan slide kita hanya dengan menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan tools yang lain ya. Nah, ini ada beberapa fasilitas dalam PowerPoint seperti untuk memotong gambar ya, cropping, menghapus background atau remove background, memotong audio video atau trim, dan animasi. Nah, ini fasilitas dalam PowerPoint yang sering digunakan untuk proses editing. Misalnya kita akan membuat slide seperti ini yang ada kesan 3 dimensinya. Oke, new slide. Ya. Kemudian kita cari source-nya. Ya. Nah, tampak di sini bahwa gambar ini tidak memenuhi dari kanvas kita ya. Saya menggunakan 16:9 rasionya. Nah, jangan sekali-kali ini ditarik-tarik. Kenapa? Karena nanti menjadi tidak proporsional. Ya. Oke. Kita tarik saja ke bawah, misalnya ya. Seperti ini. Ya, tarik seperti ini, kemudian ada kelebihannya di bawah. Ya, ada kelebihannya, kita double klik, klik, kemudian kita crop ya. Nanti kita geser saja mana yang mau kita potong ya. Kebetulan ini yang dipotong ada bagian bawah, kita tinggal tarik saja bagian hitam yang di bawah ini, dipaskan dengan kanvas kita. Nah, ini sudah sesuai dengan kanvas yang kita miliki ya. Kemudian kita tambahkan tulisan misalnya Widya Iswara hebat ya, Widya Iswara hebat. Fontnya kita atur, sebaiknya karena ini untuk title dicari yang tebal lah, misalnya seperti ini, tebal ya. Ya, kita sesuaikan. Misalnya seperti ini. Nah, kita pas-paskan ya, disesuaikan tempatnya. Kemudian kita ubah fontnya menjadi warna putih ya. Warna putih. Nah, di sini tampak bahwa tulisan ini ada di depan gambar. Bagaimana kalau tulisan ini seakan-akan ada di belakang gambar ini? Apakah kita send to back saja seperti ini misalnya? Ya. Nah, jika send to back, ternyata gambar ini akan menutupi tulisan yang kita buat. Lalu bagaimana biar menimbulkan kesan 3 dimensi? Maka gambar ini akan kita copy paste ya, di double, duplikat ya. Kemudian dipaskan, kita double klik, kita akan remove background ini. Yang abu-abunya ini adalah background, kita akan hapus ya.
sehingga nanti akan ada gambar bertumpuk hanya objek orangnya saja. Caranya adalah ini klik sebelah kiri ada remove background, kemudian yang warna ungu artinya ini akan hilang ya, akan remove. Maka ada beberapa yang perlu kita pertahankan, kita klik plus ya, seperti ini, mark areas to keep. Kita pilih mana yang perlu kita pertahankan ya, hanya menarik saja ya, seperti tarik-tarik mudah ya. Seperti ini, tarik-tarik sedikit atau tarik banyak ya. Yang penting hilang ya, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa yang abu-abu belum terhapus, maka kita hapus ya. Yang abu-abu kita hapus, mark area to remove. Ya. Nah, seperti ini sudah selesai, kita klik di luar kanvas, akan terlihat seperti 3 dimensi ya. Selanjutnya kita coba membuat slide seperti ini ya, ketika ini di play, akan muncul satu-satu seperti ini. Oke, new slide, ya kita ambil gambarnya. Nah, ini juga kita sesuaikan kanvasnya, misalnya. Kemudian kita lakukan crop. Ya, kita insert call out ya, shape call out misalnya seperti ini. Ya, kita tambah teks langkah pertama misalnya ya. Kita sesuaikan fontnya, misalnya kita mau menggunakan font seperti apa ya. Oke, misalnya Consolas ya. Langkah pertama, ini titik kuning kita tarik saja, di drag ke kelingking nih ya. Oke, kemudian kita sesuaikan, kita fill-nya warna apa, kemudian shape outline-nya kita kasih warna putih biar kontras ya dengan gambar ini. Kemudian weight-nya atau ketebalannya nah, seperti ini. Kemudian kita menginginkan tangannya si wanita ini masih kelihatan, maka kita perlu membuat ini lebih transparan ya, seperti ini. Klik di sini, kemudian muncul ini ya, transparansinya kita atur. Nah, seperti ini kita geser saja. Nah, itu tampak bahwa tangan si mbaknya masih kelihatan ya. Disesuaikan ini. Oke. Kemudian kita tambahkan animasi. Nah, ini yang langkah pertama ini kita klik maka akan muncul, maka kita tambahkan animasi appear ya. Add animation, kita lihat di sini on click. Jadi ketika kita klik maka langkah pertama muncul. Kemudian ketika kita klik berikutnya, langkah pertama ini akan hilang. Langkah kedua yang baru muncul. Maka ini langkah pertama kita add animation. Ya, add animation disappear. Ya. Ketika kita klik kedua, langkah pertama akan hilang. Kemudian ini kita copy saja. Kita copy saja, ya. Copy saja seperti ini misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Ini langkah pertama, langkah kedua kita ganti. Langkah pertama kita ganti, kedua. Kemudian langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima.
ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini ada animation panelnya ya. Ini artinya setiap klik ini animasinya akan berjalan. Nah, kita inginnya ketika langkah pertama hilang, langkah kedua muncul. Nah, kita di sini langkah kedua kita sesuaikan, jangan on click, kita ubah menjadi with previous, artinya bersamaan dengan hilangnya langkah pertama. Begitu juga langkah ketiga, kita akan sama dengan langkah kedua hilang ya, dan seterusnya seperti ini ya, with previous. Kalau kita coba play, maka ketika kita klik pertama, langkah pertama muncul. Klik kedua, langkah pertama hilang, langkah kedua muncul, dan seterusnya ya. Nah, untuk mewarnai ini, misalnya tadi ya, warnanya biar beda, maka kita ubah warnanya seperti ini tadi, drawing tadi ya. Nah, ya, animationnya kita hilangkan saja dulu. Transparansinya tetap, tinggal warnanya kita ganti ya, seperti ini misalnya. Tinggal ubah-ubah saja ya. Baik, itu sahabat belajar terkait dengan bagaimana cropping, kemudian remove background dan animasi ya. Ini yang sering digunakan dalam PowerPoint ya. Kemudian bagaimana kita melakukan editing audio ataupun video ya. Prinsipnya audio dan video ini sama ya. Kita coba ambil sumbernya. Nah, ini cuma dibedakan di sini saja ya. Kalau ngambil video berarti ini yang kita klik, kalau ambil audio berarti yang ini kita klik. Kita ambil video misalnya. Ya, klik. Prinsipnya sama ya. Video saya coba cari ya. Nah, ini di sini ada ya. Ya, ini ada video sekitar berapa menit nih? Sekitar 3 menit lebih ya. Ya. Kita lihat videonya. Nah, kita akan ambil bagian tertentu saja dari video ini. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya di sini ada playback ya, playback. Kemudian ada trim video. Ya. Nah, kita tinggal geser saja yang ini. Yang hijau ini mulai dari mana? Misalnya dari sini. Ya, dari mulai nah ini 10-nya nggak nampak ya. Oke. Kemudian endingnya di mana video ini? Kita geser saja, misalnya seperti ini, ya. Ya. Nah, seperti ini. Misal video yang kita ambil hanya 27 detik saja ya. Nah, untuk audio prinsipnya sama dengan video. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan juga adalah kapan saat mulainya video ini. Nah, di sini ada start ya. Klik sequence artinya video ini akan jalan ketika kita klik. Ya. Tapi biasa saya gunakan automatically. Jadi ketika misalnya setelah selesai dari sini, demikian sahabat belajar. Proses editing gambar, video, ataupun audio dapat kita lakukan juga dalam PowerPoint. Jadi PowerPoint ini cukup powerful ya. Editing gambar, video, ataupun audio ini sangat dibutuhkan agar visualisasi dalam slide kita menjadi lebih bagus. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.